Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penyuluhan mengenai Undang-Undang ITE. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zidan. Nama saya Raika Lababil Redi Putra. Nama saya Arif Setiojati. Baik, langsung saja kita menuju materinya. Sebelum saya membahas apa itu UU ITE, dapat kita ketahui bahwa semakin besar pengaruh teknologi informasi dalam kehidupan manusia, maka semakin besar pula resiko teknologi informasi untuk kita gunakan. Pada realitanya, banyak hal buruk yang dapat terjadi melalui teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah merasa bahwa teknologi informasi tidak hanya perlu diperhatikan, tapi juga perlu diatur dalam hukum. Pada saat ini, salah satu instrumen hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, Undang-Undang ITE ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik atau informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku pada semua orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE ini. Selanjutnya. Arif. Nah, dari situ. Silakan Arif. Baik, selanjutnya apa itu cybercrime? Cybercrime dalam arti sempit atau computer crime adalah setiap perilaku ilegal yang diarahkan melalui operasi elektronik yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data diproses oleh mereka-mereka. Sedangkan cybercrime dalam arti luas atau computer related kejahatan adalah setiap perilaku ilegal yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau sistem atau jaringan, termasuk kejahatan seperti kepemilikan secara ilegal, menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui sistem komputer atau jaringan. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh Rehala Babil. Ya. Nah, untuk sekarang ini lalu apa sih yang menyebabkan UU ITE itu masih diperdebatkan? Nah, sebenarnya untuk di Indonesia sendiri yang masih diperdebatkan itu di dalam UU ITE itu yang masih diperdebatkan adalah kemultitafsiran isi dari UU ITE itu sendiri. Jadi apa sih yang dimaksud dengan multitafsir? Jadi UU ITE itu bisa digunakan baik dari sisi hitam atau putih gitu loh. Jadi bisa dari kedua sisi itu dimainkan dan juga bisa bermain di dalam digital evidence itu juga menjadi salah satu penyebab kenapa UU ITE itu masih diperdebatkan. Nah, di sini ada satu quotes yang kami kutip dari internet, itu the only thing that can stop a bad guy in internet is a good guy in internet. Jadi pada intinya dalam berinteraksi sosial di internet, khususnya ini kan kita bicara juga cybercrime, otomatis kita berbicara juga tentang internet gitu. Jadi kejahatan yang ada pada dunia internet itu bisa di stop gitu, dihentikan sama orang-orang yang baik juga di internet gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya dong. Ya, silakan. Boleh di on cam ya? Oh ya, boleh, silakan. Ya. Saya ingin bertanya, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Benuriadi, biasa dipanggil dengan Bayu, asal jurusan saya Teknik Informatika 2019. Tadi kan sudah dibahas itu apa digital evidence ya. Nah, karena pengumpulan digital evidence harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian yang mengerti terkait IT. Sayangnya belum semua kepolisian di Indonesia yang mengerti tentang hal tersebut. Lalu langkah-langkah apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menyikapi permasalahan tersebut? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, that's a good question. Oke, baik, akan langsung saya jawab. Bisa dikatakan bahwa pengumpulan digital evidence itu harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mengerti tentang IT itu sendiri. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus ibarat kata meningkatkan kemampuan personil dan finansial di bidang IT seperti itu. Nah, finansial ini juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan personil dan membeli baik hardware dan software yang digunakan untuk pengumpulan data evidence seperti itu. Sedangkan personil yang dibutuhkan juga di dalam ini menggunakan software dan hardware tersebut. Sosialisasi UU ITE dan peraturan pelaksananya adalah strategi lain yang harus dilakukan. Sosialisasi ini diharapkan dapat menyamakan penafsiran dan persepsi aparat penegak hukum seperti itu. Apakah sudah terjawab? Saudara Bayu? Sudah. Baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak Muhammad Mungkin Mufid mau bertanya. ya, Izinkan. silakan. Ya. Tadi kan sempat ngebahas soal cybercrime atau kejahatan cyber gitu ya. Terus tadi ada ngebahas sedikit soal digital evidence gitu. Nah, tadi saya agak lost gitu sih. Jadi masih kurang mengerti gitu soal digital evidence itu gimana sih gitu. Jadi mungkin boleh dijelasin lagi tuh lebih detail gitu. Dari saya. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara. Digital evidence merupakan sebuah istilah untuk menjelaskan informasi atau dokumen elektronik yang bisa dijadikan sebagai alat bukti yang disimpan dan bisa diambil kembali dari penyimpanan data di sebuah komputer atau media penyimpanan lainnya. Seperti itu. Semoga dapat menjawab pertanyaan saudara. Oke, baik. Iya, sama-sama. Baik, untuk saudara Arif, silakan. Oke, saudara Arif, dipersilakan untuk menutup. Oh iya, baik. Mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya untuk UU ITE di Indonesia menurut saya kurang efektif. Sejauh ini saya belum pernah mengalami pelanggaran UU ITE, tetapi saya banyak melihat kasus-kasus pelanggaran UU ITE ini di media sosial seperti TikTok atau Instagram dan media sosial lainnya. Contohnya adalah penipuan GrabFood yang disuruh beli pizza dan tidak dibayar oleh pelaku atau pembelinya, customernya. Di situ menurut saya kalau tidak ada media sosial yang memviralkan kasus tersebut, maka hukum UU ITE ini tidak akan efektif. Karena ya menurut saya di situ tidak akan kemana-mana kasusnya kalau misalnya tidak diviralkan. Nah, di sini juga dukungan dari orang-orang di dalam media sosial tersebut atau disebut netizen itu sangat diperlukan jika terjadi kasus pelanggaran UU ITE ini. Itu menurut saya